Selain Samsung Galaxy Tablet S Series, iPad di generasi terbaru juga udah punya fitur stylus atau yang biasa disebut dengan Apple Pencil. Sayangnya sampai hari ini harga aksesorisnya masih di angka 2 jutaan. Beda sama S Pen-nya Samsung yang emang dedicated bawaan tablet. So, mungkin beberapa dari iPad user, terutama pengguna casual, masih maju mundur buat beli. Atau mungkin juga nggak butuh-butuh banget. Beda sama user profesional yang emang benar-benar membutuhkan sebuah stylus. Nah, kalau yang ini biasanya soal harga ya nggak kompromi ya. Berapa aja pasti dibeli. Tapi jangan khawatir, kalau kita bicarain Apple, artinya kita bakal bicarain aksesoris third party yang pastinya ada banyak banget. Di video ini saya bakal sharing ke kalian soal stylus third party untuk iPad yang udah support sama Apple Pencil generasi kedua. Nanti sebagai sampelnya saya bakalan pakai stylus ini di iPad Air 4. So, buat yang penasaran sama stylus pensil seharga kurang dari 500.000 ini, langsung aja ini dia review Gojodok GD13 Pencil for iPad. Kalau boleh jujur, stylus pensil ini tuh jauh dari kata murahan. Harganya emang cuma 1/5 dari harga Apple Pencil generasi kedua yang original. Tapi di sini Gojodok GD13 pakai material aluminium alloy yang cukup kokoh, jadi nggak ada kesan ringkihnya sama sekali. Pokoknya nggak bakal malu-maluin kalau ditaruh di sebelah iPad kalian. Apalagi stylus pensil ini juga support sama magnetic wireless charger sama seperti yang ada di Apple originalnya ya. Begitu kita tempel, lampu indikatornya bakalan nyala berwarna hijau, tanda kalau proses chargingnya sedang bekerja. Yang menarik di sini, iPad kita juga bakal mengenali stylus pensil ini dan bakal memunculkan status baterainya di widget home screen kita, selayaknya Apple Pencil original. Untuk proses pairing dan aktivasi, Gojodok Pencil ini juga seamless banget. Begitu tombol powernya aktif, pensil ini langsung auto connect dan bisa langsung dipakai. Oh ya, pensil ini juga punya fitur Smart Energy Saver. Jadi kalau misalnya 5 menit nggak dipakai, dia bakalan mati secara otomatis. Nah, sekarang kita ke bagian penting dari stylus pensil ini, soal seberapa bagus responsivitasnya di layar iPad Air 4 saya. Saya pribadi emang belum pernah nyobain Apple Pencil yang original ya, tapi sebagai perbandingannya, saya masih hafal banget gimana rasanya pakai S Pen-nya Galaxy Tab S7, dan ya, Gojodok Pencil GD13 ini feels-nya kurang lebih rasanya nggak jauh beda. Dipakai buat nulis-nulis atau sketching, pensil ini tuh terasa smooth banget. Ukuran tipnya 1,5 mm juga udah cukup presisi untuk ngehandle bagian-bagian yang membutuhkan detail lebih dalam penulisan ataupun proses sketching. Di tes menggunakan GoodNotes, semua fiturnya bekerja dengan sangat baik ya. Termasuk fitur mengubah secara otomatis coretan-coretan sketsa menjadi bangun ruang seperti lingkaran, segitiga, kubus, dan lain sebagainya. Saya emang masih ngerasain masih ada sedikit delay di pemakaian pensil stylus dari Gojodok GD13. Tapi ini masih kategori wajar dan sama sekali nggak mengganggu user experience sehari-hari. Perlu diingat kalau iPad Air 4 ini layarnya masih 60Hz. Belum pakai layar ProMotion 120Hz-nya di seperti iPad Pro Series ya. Oh ya, buat jaga-jaga kalau tipnya rusak, Gojodok juga udah nyediain satu buah tip cadangan sebagai backupnya. Ada dua fungsi penting yang ternyata bekerja sangat baik di pensil ini. Pertama, fitur tilt yang beneran bisa mendeteksi sudut kemiringan tip. Jadi hasil coret-coretan kita yang tebal tipis kita bisa lebih mendekati natural sebagaimana memakai pensil sebenarnya. Yang kedua, ada fitur palm rejection-nya yang hampir nggak pernah mengecewakan. Ini tuh jarang banget miss ketika pensil ini dipakai buat nulis atau sekedar scrolling meskipun telapak tangan kita tuh nempel di layar iPad-nya. Ini nice banget pokoknya. Oke, jadi buat para user iPad yang sampai hari ini ngerasa belum membutuhkan Apple Pencil, atau bisa juga ngerasa kalau harga iPad Pencil yang originalnya tuh masih kemahalan ya, nggak ada salahnya buat mencoba Apple Pencil third party dari brand Gojodok GD13 ini. Dengan harga yang jauh lebih terjangkau, stylus pensil ini bisa bikin iPad kita jadi jauh lebih powerful, terutama buat user-user yang punya kebutuhan di sektor produktivitas dan juga ngegambar. Link pembelian dan voucher diskonnya udah saya taruh di deskripsi video di bawah, dicek aja ya. Oke, segini dulu aja video kali ini. Jangan lupa kasih like dan subscribe kalau video-video di channel ini dirasa bermanfaat buat semuanya. Stay tune terus karena kita bakal bahas lagi gadget-gadget lain yang nggak kalah menarik.
Makasih semuanya yang udah mau nonton. Stepian dan Teknoza ID out. Bye-bye.